Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers yang kami hormati, di hadapan kita sudah hadir Ketua Umum DPP Joman Jokowi Mania Nusantara, Bapak Immanuel Ebenezer, yang tentu tidak asing bagi kita. Terus saya sendiri Ahmad Gojali Harahap sebagai Sekjen DPP Jokowi Mania. Kemudian di samping kiri saya ada Bendahara Umum DPP Joman Bu Pice. Kemudian di sampingnya ada Bu Si, Wakil Sekjen. Kemudian ada Restu Departemen. Kemudian ada Pak Agus Lumban Gaul, salah satu Ketua Bidang Hukum. Kemudian ada Salsapator Departemen di DPP Joman, Salvatori. Kemudian ada Pak Bambang, bagian advokasi dan hukum. Kemudian Rahmat, DPP Joman DKI. Ajat DKI. Terus kemudian ada Mbak Yeni, Wakil Sekjen, dan teman-teman yang lain dari DKI. Pada kesempatan ini sengaja kita undang untuk menyampaikan terkait dengan pembubaran organ relawan yang kami dirikan 2 tahun yang lalu, yaitu Ganjar Pranowo Mania. Tentu nanti akan dijelaskan oleh Ketua Umum, yaitu Pak Immanuel Ebenezer. Pada beliau langsung saja saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Sekali lagi saya juga mohon maaf terhadap kawan-kawan media, ada kesalahan teknis soal pengundangan ya tadi ya. Panglima Polimnya ternyata tidak disebut panglima beberapanya, kemudian nomor yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Sebelumnya salam juang dari saya Immanuel Ebenezer sebagai Ketua Umum Jokowi Mania, yang selama ini mungkin kawan-kawan sudah paham sekali serta terjang saya di dunia perpolitikan. Mungkin menurut kawan-kawan ini ada sebuah surprise politik lah karena ada banyak lah. Tapi sedikit saya ingin menjelaskan pembubaran kita hari ini. Nah, pembubaran kita hari ini terkait relawan Ganjar Pranowo Mania kemarin yang secara kepengurusan kita mendukung Mas Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Tapi saya sedikit ingin mengklarifikasi, pembubaran ini tidak ada kaitannya dengan satu, pertama mendukung gagasan 3 periode. Itu saya tegaskan sekali lagi. Karena informasi di luar itu seakan-akan saya mendukung gagasan 3 periode. Kedua, saya tetap menolak yang namanya perpanjangan durasi pemerintahan Pak Jokowi. Ketiga, saya juga menolak keras yang namanya penundaan pemilu dalam bentuk apapun. Itu sikap politik tegas saya dalam menghadapi kontestasi 2024. Itu dulu yang paling penting. Nah, kemudian reason kemudiannya kenapa saya mendukung membubarkan JP Mania mungkin akan disampaikan oleh Sekjen saya Pak Gojali. Pak Gojali ini adalah mantan Wakil Ketua Umum Ansor, juga mantan Sekretaris Jenderal atau Sekjennya PB PMII. Nah, kawan-kawan kita di sini semua tuh anak NU dan semua lah. Ini kawan saya juga PDI dan semua, banyak kawan-kawan di sini punya latar belakang politik yang bermacam-macam kan. Karena kita ada dari Muhammadiyah, NU dan sebagainya, Kristen yang gimana modelnya. Kalau saya, mazhab saya seorang liberal. Jadi sekali lagi kawan-kawan, saya akan memberi kesempatan untuk bertanya setelah Sekjen saya menyampaikan rilisnya. Silakan Pak Sekjen. Baik, terima kasih Ketum. Teman-teman, langsung saja saya bacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania Nusantara tentang pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania.
Perhelatan pemilihan presiden masih akan berlangsung setahun yang akan datang. Tetapi sudah mulai marak diperbincangkan sejak tahun 2022 yang lalu. Kendati pun demikian, situasi politik saat ini masih sejuk dan satu sama lainnya masih saling menjaga. Beberapa nama kandidat calon presiden mulai muncul ke permukaan. Sebut saja Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian Anies Rashid Baswedan yang didukung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ada juga Ganjar Pranowo yang belum ada partai pendukungnya. Ada pula Koalisi Indonesia Bersatu dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum memunculkan nama calon presidennya. Terkait perhelatan itu, DPP Joman atau Jokowi Mania Nusantara pada 2021 lalu berinisiatif melahirkan organisasi relawan bernama Ganjar Pranowo Mania dan kemudian mendeklarasikannya di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, Jambi, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pada peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu, Megawati Soekarno Putri tidak mengumumkan siapa yang diusung menjadi calon presiden dari partai berlambang kepala banteng itu pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Padahal publik menunggu dan sekaligus berharap akan diumumkan capres PDIP dan harapan itu tentu ke Ganjar Pranowo. Dengan tidak diumumkannya nama Ganjar, publik bertanya-tanya dan galau terutama para pendukung Ganjar. Jangan-jangan Ganjar Pranowo tidak akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan jangan-jangan Ganjar juga tidak ingin mencalonkan diri sebagai presiden. JP Mania sejak dideklarasikan 2021 lalu sudah melakukan berbagai aktivitas dan konsolidasi di berbagai daerah untuk pemenangan Ganjar Pranowo sebagai capres. Sekaligus melakukan berbagai ikhtiar seraya menghimpun kekuatan arus bawah untuk menjadi relawan Ganjar Pranowo. Namun, setelah mengamati dan melihat dengan seksama fakta-fakta politik yang terjadi dalam dinamika politik nasional menjelang perhelatan demokrasi di Indonesia, kami mempertimbangkan secara cermat untuk tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 mendatang. Karena itu, DPP Joman mengadakan rapat pengurus harian pada tanggal 24 Januari 2023 di kantor DPP Joman Jalan Panglima Polim 7 nomor 140 yang hasilnya sebagai berikut. 1. Berdasarkan kajian yang serius dan mendalam, maka DPP Joman tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 dan sekaligus membubarkan organisasi relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania di seluruh Indonesia, baik di DPP, di DPD, DPC, PAC maupun ranting. 2. DPP Joman meminta kepada seluruh pengurus dan relawan Joman tetap dalam satu barisan sambil menunggu arahan atau keputusan DPP Joman akan diarahkan kemana dukungan capres-cawapres untuk 2024 mendatang. 3. DPP Joman tidak bertanggung jawab secara hukum dan secara politik jika ada yang menggunakan nama GP Mania sejak keputusan ini disampaikan. Ada penjelasan pembubaran GP Mania adalah sebagai berikut. 1. Ketidakpastian Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai capres. 2. Ganjar Pranowo tidak mampu meyakinkan rakyat, pendukungnya, dan partainya untuk dijadikan sebagai capres 2024. 3. Tidak adanya nilai lebih yang ditonjolkan oleh Ganjar Pranowo sebagai capres, baik dalam hal gagasan maupun program, untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang. 4. Ganjar Pranowo diyakini bukanlah sosok yang tepat melanjutkan kepemimpinan
pasca Presiden Joko Widodo. 5. Tampilan Ganjar Pranowo di publik berbeda dengan tampilan keseharian yang sesungguhnya. Jakarta, 9 Februari 2023, Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania Nusantara, Immanuel Ebenezer, Ketua Umum, Ahmad Gozali Harahap, Sekretaris Jenderal. Demikian teman-teman, saya serahkan kembali ke Ketua Umum Joman. Terima kasih. Hari ini sah JP Mania dibubarkan, maka secara simbolik kami akan membuka kaos JP Mania untuk kawan-kawan. Satu, dua, tiga. Nah, saya bubar, ya nanti memang ada secara simbolis juga kita akan menurunkan atribut-atribut atau gambar JP Mania di ruangan ini. Jadi sekali lagi tapi tetap kita santun ya, kita tidak mau menjadi hater Mas Ganjar. Karena kami tidak mau demokrasi kita ke depan basisnya adalah kebencian. Kita tidak mau demokrasi kita didikte oleh kelompok atau entitas yang selama ini menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Mungkin kita sama-sama tahu salah satunya ya kawan-kawan bisa paham lah yang pernah menghina istri ulama NU. Kawan-kawan tahu kan namanya siapa? Itu kita nggak mau ikut grup mereka tuh. Itu bahaya buat demokrasi, ancaman buat demokrasi, ancaman juga buat NKRI yang sebenarnya. Jadi sekali lagi kami mungkin tidak mendukung Mas Ganjar, tapi kami tidak akan menjadi haternya Mas Ganjar. Begitu juga kami tidak mendukung Mas Anies, juga tidak akan menjadi haternya Mas Anies. Begitu juga ketika kami tidak mendukung Pak Prabowo, tidak akan menjadi haternya Pak Prabowo. Begitu juga Mbak Puan. Ketika kami tidak mendukung Mbak Puan, kami tidak akan mau menjadi haternya Mbak Puan. Kita karena latar belakang saya sebagai aktivis, kalau kritik mungkin akan kami lakukan. Tapi ketika kebencian atas fitnah, hoax, apalagi yang namanya hal-hal yang tidak baik lah dalam demokrasi, itu hal yang tidak mungkin kami lakukan. Karena kami bukan seperti kelompoknya Cokro TV. Kami adalah Jokowi Mania, kami semua punya latar belakang aktivis gerakan. Sebagian juga bekas anak-anak aktivis NU, aktivis Muhammadiyah dan lain-lain. Di sini ada kawan-kawan PMI, HMI, kemudian juga ada GMNI. Di Joman itu lengkap semua komponen elemen ormas-ormas yang berbasis agama ada semua di Jokowi Mania. Nah, untuk tadi konferensi pers yang sudah dibacakan sekjen saya rasa kawan-kawan bisa bertanya langsung ke saya atau ke sekjen saya atau ke kawan-kawan yang lain untuk menjawab apa yang hari ini terjadi di luar. Saya rasa terima kasih. Mungkin